Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menemui sahabat saya, Mas Bro Dr. HPK Iwan Setiawan, SH.MH, yang beliau ini sehari-hari berprofesional sebagai seorang advokat. Namun beliau juga sangat aktif di bidang-bidang sosial politik yang lain. Dalam hal ini, hari ini saya ingin banyak bertanya kepada Mas Iwan. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya Bang, selamat jumpa lagi. Mas Iwan, ini saya terus terang agak resah juga. Artinya kaitannya dengan negara kita, negara demokrasi ini, yang nanti akan dibawa kemana. Memang terus terang kan juga kaitannya dengan tahun politik sekarang ini, bahwa negara demokrasi itu sebetulnya nanti semacam supremasi hukum itu menurut Anda sangat penting nggak, Mas? Ya gini Bang, itu kalau kita bicara hukum, Ya. apalagi memang negara kita adalah negara hukum, jadi supremasi hukum itu adalah sangat-sangat penting kan itu. Nah, selama ini itu kita itu slogannya negara hukum, tapi dalam praktek kenyataannya negara kita tidak negara hukum benarnya kan itu. Ya, ya. Makanya banyak sekali yang sampai masyarakat sendiri tidak tahu tentang hukum itu apa kan itu. Ya. Hanya mendengar bahwa negara kita adalah negara hukum itu, dan itu adalah pembodohan dilakukan sejak zaman pemerintahan Orde Baru, yaitu eranya Pak Harto itu. Didengung-dengungkan bahwa negara kita adalah negara hukum, Tapi prakteknya tidak seperti itu, dan rakyat pun dibodohi tentang hukum kan itu. Ya. Ini yang akhirnya dalam beberapa dekade itu kepemimpinan dari Pak Harto itu yang membuat masyarakat kita ini menjadi sangat-sangat buta hukum kan. Padahal di dunia kita mengakui itu bahwa negara kita dikenal adalah negara hukum. Nah, negara hukum itu tidak lepas dari demokrasi kan itu. Nah, tapi karena hukumnya di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya, akhirnya demokrasi ini pun jadi demokrasi yang membingungkan kan gitu. Nah, masyarakat sendiri karena memang rata-rata masyarakat tidak fokus, tidak concern tentang mempelajari tentang hukumnya, itu akhirnya menjadi bias itu loh. Sedangkan para ahli hukum, ahli tata negara itu juga dalam eranya Soeharto dulu ada ketakutan untuk mengeluarkan pendapat atau memberi masukan saran, itu tidak bisa kan itu. Karena apa? Waktu itu ketika Soeharto itu semuanya diatur oleh Soeharto. Hukum menurut Soeharto, bukan hukum menurut yang sesungguhnya yang harus terjadi di masyarakat gitu. Jadi antara dasolen dan dasennya itu sangat jauh sekali. Harusnya kan dasolennya seperti ini, penerapannya di dasennya seperti ini, itu berdekatan. Ketika ada perbedaan itu akan menjadi celah penemuan hukum, yang diharapkan itu para ahli hukum bisa menemukan itu dan menjadi hukum baru yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat dan itu berjalan sinergi dengan keadaan yang ada itu loh. Nah, karena itu dicekoki seperti itu, nah jadi rakyat kita adalah rakyat yang buta dengan hukum, walaupun negara kita negara hukum. Nah, kedepannya ini harapannya dengan nanti terpilihnya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang latar belakang mereka adalah orang hukum, pendekar-pendekar hukum ya. Pendekar-pendekar hukum, maka ini harapannya bisa mengembalikan supremasi hukum yang sesungguhnya, sehingga hukum itu adalah untuk melindungi masyarakat, bukan untuk melindungi kelompok, golongan, atau orang-orang tertentu. Yang selama ini dikatakan hukum itu tajam ke bawah,
harapannya nanti ke depan dengan kepemimpinannya Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu hukum benar-benar menjadi panglimanya sehingga masyarakat bisa hidup damai, tentram, sejahtera sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita terutama Bung Karno yang itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan dituangkan dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan terwujud dengan terpilihnya Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya. Gitu Pak. Saya dalam praktek keseharian dalam dunia jurnalisme Pak, itu banyak para ahli hukum, para praktisi, termasuk Anda pernah juga saya tanyakan bahwa praktek-praktek hukum selama ini itu masih lagu lama. Jadi masih banyak bolong-bolongnya. Tadi Anda pakai istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas itu tadi. Itu memang itu tantangan terberat nggak Pak itu menurut Anda? Ya, itu tinggal dari sudut mana kita pandang. Kalau kita pandang dari sudut atau posisi yang negatif itu adalah tantangan yang sangat berat. Ya. Karena kita akan berhadapan dengan penguasa-penguasa yang lalim kan gitu. Ya. Penguasa-penguasa yang jahat itu kita berat ke sana. Tapi kalau kita berpandangan positif, kita positive thinking, banyak itu tidak berat. Karena apa? Ini adalah PR kita bersama-sama. Jadi kita harus kompak, harus ini. Nah, nanti kita wujudkan ke sana bahwa inilah tantangan kita ke depannya. Dan ini adalah untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Untuk tetap eksis bahwa negara kita ini adalah negara yang berkembang untuk menuju menjadi negara maju. Jadi itu supremasi hukum itu harus benar-benar bisa menjadi panglima, bisa menjadi garda terdepan. Sehingga negara kita akan menjadi negara maju yang bermartabat. Tapi kalau ini kita mundur, nah kita tidak akan menjadi maju lagi. Negara kita akan mundur, bahkan bisa terjadi perpecahan itu loh. Sehingga nanti apalagi Indonesia ini negara yang dengan wilayah yang sangat luas, itu tidak menutup kemungkinan kalau supremasi hukum ini tidak ditegakkan, tidak bisa dijadikan panglima, negara kita ini sama dengan Yugoslavia, mana itu yang akan pecah itu lah. Itu karena ini sangat-sangat memungkinkan nanti Sumatera menjadi negara sendiri, Papua menjadi negara sendiri, Kalimantan menjadi negara sendiri, Jawa pun akan menjadi negara sendiri. Nah, ini bahayanya itu kedepannya seperti itu. Kalau hukum itu tidak menjadi panglima di negara kita yang kita kenal, negara Indonesia adalah negara hukum. Terakhir Mas Iwan, harapan Mas Iwan atau perjuangannya Mas Iwan terutama secara profesional sebagai seorang advokat seperti apa nanti praktek kesehariannya terhadap supremasi hukum itu tadi? Ya tetap Bang, seperti ini kita selalu menyuarakan tentang kebenaran, apalagi advokat itu sekarang kan masuk menjadi 4 pilar penegak hukum. Jadi advokat itu adalah penegak hukum, Bang. Ya. Walaupun di samping itu memang itu menjadi profesi. Harapan saya kepada teman-teman advokat, pegang teguh itu apa yang menjadi pilar penegak hukum, bahwa kalian ini advokat itu adalah salah satu penegak hukum. Jadi hukum mari kita tegakkan, jangan melacurkan diri. Jadi ketika ada perkara dan dibayar itu sampai melupakan hukum yang sesungguhnya. Nah, kita harus tetap tegakkan hukum yang sebenarnya dan kita harus memberi edukasi kepada masyarakat bahwa hukum itu yang benar seperti ini. Hukum itu untuk melindungi masyarakat, bukan hukum itu dimanfaatkan untuk mengkadali masyarakat. Itu harus dibenarkan. Nah, kalau nanti semua orang-orang hukum, pakar-pakar hukum, ahli-ahli hukum itu sepakat seperti itu, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat dan disegani oleh dunia. Karena apa? Supremasi hukum di Indonesia bisa dijamin. Karena apa? Dengan supremasi hukum yang benar, hukum menjadi panglima, semuanya akan aman, damai, sejahtera.
sehingga para investor apapun itu dengan senang santai menginvest di Indonesia. Tapi kalau hukum di Indonesia ini carut marut, maka secara otomatis para investor itu akan lari dari Indonesia karena tidak ada kepastian. Jadi perlu diingat, hukum itu ada ada 3 pokok hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, seperti itu, dan tentang keadilan hukum. Nah, itu harus diingat bahwa hukum itu tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, ketika hukum ini menjadi panglima dan 3-tiganya itu bisa terwujud, maka rakyat akan makmur sejahtera. Juga para investor itu akan senang hati untuk menanamkan, menginvestkan modalnya di Indonesia, sehingga secara tidak langsung perekonomian di Indonesia pun akan meningkat. Dengan perekonomian Indonesia meningkat, otomatis kesejahteraan rakyat pun ikut meningkat. Itu sudah otomatis, Bang. Oke, terima kasih Mas Iwan. Ya, Bang, sama-sama. Ya, nanti lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih. Nah, pemirsa, ini tadi saya bersama yang juga Ketua Peradi Sleman, Mas Iwan Setiawan. Akhirnya saya Argo Pratomulgo, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.